Dasar sombong gak tahu diri. Begini pernyataan konyol pemain Al Hilal Ruben Neves usai melihat Manchester City hancurkan Juventus dini hari tadi. Penasaran? Simak berikut ini. Inilah alasan mengapa Manchester City perlu merekrut Antonio Rudiger dari Real Madrid. Jawabannya jelas bikin kaget. Kok bisa? Saksikan video sampai selesai. Alhamdulillah doa fans terkabul. Bernardo Silva sumringah gara-gara regenerasi Man City berjalan mulus. Sampai ungkap satu rahasia hebat ini. Kira-kira apa ya? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Dasar media Kang iri dengki. Bisa jadi yang bikin rumor gak jelas pendukung Man United. Pernyataan keras Ederson Moura soal masa depannya di Manchester City. Sampai ngomong berani gini loh. Temukan fakta mengejutkannya di sini. Bagi kalian yang ngaku cinta sama Manchester City, wajib hukumnya untuk subscribe channel ini. Aku doakan kamu selalu sehat dan banyak rezekinya ya. Dasar sombong gak tahu diri. Begini pernyataan konyol pemain Al Hilal Ruben Neves usai melihat Manchester City hancurkan Juventus dini hari tadi. Penasaran? Simak berikut ini. Gelandang klub Arab Saudi Al Hilal Ruben Neves mengatakan tidak takut menghadapi tim raksasa Inggris Manchester City di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Meski begitu, ia menilai laga tersebut akan berjalan sulit. Tidak pernah mudah menghadapi Manchester City. Namun tentu saja kami akan melakukan yang terbaik, ujar Neves. Bagi saya, City adalah salah satu dari 3 tim terbaik di dunia saat ini. Saya mengetahui dengan baik seperti apa mereka. Saya bertanding melawan mereka beberapa kali saat masih bermain di Inggris dan beberapa teman Portugal saya ada di sana, kata pria berusia 28 tahun itu. Menurut Neves, perubahan komposisi pemain Manchester City patut Al Hilal waspadai. City mendatangkan beberapa pemain baru untuk musim 2025 hingga 2026 yang sudah diturunkan di Piala Dunia antar klub 2025 seperti Tijjani Reinders, Ryan Aït-Nouri, dan Ryan Cherki. Meski begitu, Neves tidak kehilangan optimisme bahwa Al Hilal mampu membuat kejutan seperti ketika bisa menahan imbang Real Madrid 1-1 pada laga perdana grup H Piala Dunia antar klub 2025. Al Hilal pun meneruskan kejutan itu dengan melaju ke 16 besar sebagai tim terbaik kedua di grup H. Skuad asuhan pelatih asal Italia Simone Inzaghi tersebut tidak pernah kalah dari 3 laga di grup. Setelah mengimbangi Madrid, Al Hilal seri tanpa gol dengan klub Austria Red Bull Salzburg dan menang 2-0 atas wakil Meksiko Pachuca. Kami harus bermain sebagai sebuah tim sama seperti yang kami tunjukkan saat menghadapi Real Madrid pada pertandingan sebelumnya dalam kurung kontra Salzburg dan laga hari ini dalam kurung melawan Pachuca, tutur Neves. Inilah alasan mengapa Manchester City perlu merekrut Antonio Rudiger dari Real Madrid. Jawabannya jelas bikin kaget. Kok bisa? Saksikan video sampai selesai. Manchester City dinilai perlu mempertimbangkan serius opsi merekrut Antonio Rudiger dari Real Madrid. Dengan kombinasi kekuatan fisik, pengalaman internasional, dan statistik pertahanan yang mengesankan, Rudiger bisa menjadi jawaban atas kebutuhan City untuk mempertahankan dominasi di Inggris sekaligus memperkuat ambisi mereka di Liga Champions. Rudiger tampil luar biasa sepanjang musim 2024/25. Ia memainkan lebih dari 50 laga di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dalam ajang La Liga, ia menjadi bek tengah andalan dengan persentase keberhasilan duel bertahan di atas 60% dan dominasi duel udara mencapai 66%. Selain itu, ia mencatat rata-rata lebih dari 3 intersepsi dan belasan blok per pertandingan, menunjukkan betapa solidnya dia dalam menghalau serangan lawan. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Rudiger juga memiliki akurasi umpan yang luar biasa tinggi, mencapai lebih dari 91% per laga. Ia mampu mendistribusikan bola secara efektif dari lini belakang, sesuatu yang menjadi keharusan dalam sistem permainan Pep Guardiola.
Dalam banyak kesempatan, Rudiger bahkan menjadi pemain pertama yang memulai proses serangan balik melalui umpan panjang atau progresif. Lebih dari sekadar statistik, Rudiger memiliki mentalitas juara. Ia sudah meraih berbagai trofi bergengsi seperti Liga Champions, Copa del Rey, hingga Piala Dunia antar klub bersama Real Madrid dan Chelsea. Pengalaman dan ketenangannya di pertandingan-pertandingan besar adalah aset berharga yang sangat dibutuhkan Manchester City, terutama ketika berlaga di fase gugur Liga Champions. Di level internasional, Rudiger juga konsisten tampil sebagai starter utama timnas Jerman. Ia telah mencatatkan lebih dari 70 caps dan menjadi bagian penting dalam lini belakang Die Mannschaft di berbagai turnamen besar. Penampilannya yang solid di ajang UEFA Nations League dan kejuaraan Eropa terbaru memperkuat reputasinya sebagai salah satu bek tengah terbaik dunia saat ini. Mendatangkan Rudiger bisa menjadi langkah strategis penting bagi Guardiola dalam menatap musim-musim penuh persaingan ke depan. City bukan hanya akan memperkuat skuadnya, tapi juga mengamankan satu dari sedikit bek kelas dunia yang masih berada di level puncak performa. Alhamdulillah doa fans terkabul. Bernardo Silva sumringah gara-gara regenerasi Man City berjalan mulus. Sampai ungkap satu rahasia hebat ini. Kira-kira apa ya? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Bernardo Silva kini menjadi kapten baru Manchester City, menggantikan Kevin De Bruyne yang hijrah ke Napoli. Gelandang asal Portugal itu bukan hanya diberi tanggung jawab strategis di lapangan, tapi juga peran penting dalam membimbing generasi baru di bawah asuhan Pep Guardiola. Ini mungkin salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya, ucap Silva. Saya akan memulai musim ke-9 saya di klub ini. Kami telah melewati banyak momen fantastis dan juga kekecewaan. Semua pengalaman itu saya akan mencoba untuk menularkannya kepada para pemain muda. Ini adalah tentang masing-masing dari kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dan membantu rekan-rekan di ruang ganti. Dengan cara yang sama seperti kami membantu pemain lain, saya mengandalkan Ruben dalam kurung Dias, Rodri, Erling dalam kurung Haaland dan semua pemain untuk membantu saya. Karena saya akan membutuhkan bantuan itu untuk membantu tim mencapai banyak hal dan semoga memenangkan gelar, katanya. Ini adalah bagian dari kehidupan, ucap Silva melanjutkan. Saya akan berbicara tentang para pemain yang begitu penting bagi klub ini dan telah pergi. Seperti Vincent dalam kurung, kompani seperti David Silva, Fernandinho, Kun Aguero, Yaya Toure. Klub selalu menemukan solusi baru, generasi pemain baru yang harus terus menempatkan klub ini di jalur yang benar di papan atas. Sangat menyenangkan bahwa kami memiliki darah baru di dalam tim. Para pemain ini memiliki banyak energi, memiliki banyak kualitas. Tergantung pada kami, para pemain yang lebih tua untuk memberikan mereka jalan yang tepat untuk mencapai hal-hal yang baik. Kemudian bagi mereka untuk menggantikan posisi kami, pungkasnya. Dengan sosok seperti Bernardo Silva di pucuk kepemimpinan, mampukah City mempertahankan dominasi mereka dan mencetak sejarah baru? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Siapa pemain muda City yang menurutmu paling bersinar musim ini? Dasar media Kang iri dengki. Bisa jadi yang bikin rumor gak jelas pendukung Man United. Pernyataan keras Ederson Moraes soal masa depannya di Manchester City. Sampai ngomong berani gini loh. Temukan fakta mengejutkannya di sini. Spekulasi soal masa depan Ederson Moraes akhirnya dijawab langsung oleh sang kiper. Meski sempat santer dikabarkan bakal hijrah bahkan menerima tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Ederson dengan tegas menyatakan akan tetap bersama Manchester City. Kiper asal Brasil itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026. Namun ketidakpastian itu tak membuatnya goyah. Masa depan saya di sini. Beberapa teman mengirimkan banyak berita kepada saya tapi 99% kabar palsu, ujar Ederson seperti dilansir BBC. Anda butuh berita untuk ditaruh di media sosial atau ngomel-ngomel ke berita. Saya paham tapi ada banyak kabar palsu soal saya. Lebih lanjut, Ederson menegaskan bahwa fokusnya masih sepenuhnya untuk The Citizens, termasuk dalam ambisi menjuarai Premier League dan kembali merebut trofi Liga Champions. Pikiran saya di sini, tetap di kota ini.
Itu memberi saya segalanya untuk kembali ke Premier League lagi dan mencoba menjuarai Liga Champions. Pikiran saya adalah bertahan di klub, katanya menegaskan. Namun di sisi lain, kabar menarik juga muncul. Manchester City disebut tengah memantau kiper FC Porto, Diogo Costa, yang punya klausul rilis senilai 64 juta pound. Apakah ini sinyal regenerasi atau hanya langkah antisipasi? Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Ederson untuk bertahan jadi kabar baik bagi City? Atau akankah Diogo Costa jadi suksesor jangka panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.